Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan sebelumnya nama kakak Sarah, kakak dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, jurusan kebidanan. Di sini kakak ingin melakukan penyuluhan kepada adik-adik sekalian. Baiklah, langsung saja. Di sini kakak akan membawakan materi mengenai pengertian dari korupsi, yaitu suap menyuap. Jadi, korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kemudian di sini ada pengertian dari suap dan menyuap itu sendiri. Adik-adik udah pernah dengar kata suap menyuap belum? Belum. Baiklah, di sini jadi suap itu adalah pemberian uang, bisa barang atau jasa kepada seseorang yang biasanya itu pejabat atau orang yang punya wewenang, agar orang tersebut melakukan sesuatu yang menguntungkan untuk pemberi suap, meskipun itu melanggar aturan. Sedangkan menyuap berarti memberikan sesuatu yang berisi uang, hadiah, fasilitas agar seseorang mau membantu kita secara tidak jujur. Contoh suap menyuap itu yang pertama ada memberikan uang ke petugas agar kita tidak ditilang. Yang kedua, memberikan hadiah ke guru agar anaknya naik kelas. Yang ketiga, memberikan amplop agar lolos seleksi kerja. Adik-adik, jadi suap itu salah. Kenapa salah? Karena yang pertama, itu melanggar hukum. Jadi di Indonesia, suap adalah tindakan pidana. Pelakunya itu bisa dipenjara. Yang kedua, itu merusak keadilan. Orang yang mempunyai uang bisa lolos. Sedangkan orang yang jujur tapi kurang mampu itu tersingkir. Yang ketiga, menghambat kemajuan. Yang keempat, itu membiasakan ketidakjujuran. Jadi, di sini ada bentuk-bentuk suap yang sering terjadi. Di pelayanan publik itu sendiri, yaitu bayar lebih agar kita cepat dilayani di kantor pemerintah. Kemudian ada suap di dalam pendidikan, yakni contohnya orang tua membayar agar anaknya masuk ke sekolah favorit. Yang ketiga, suap dalam proyek, yaitu pengusaha memberikan uang pelicin agar dipilih sebagai pemenang proyek. Yang keempat, ada suap di dunia kerja. Pelamar kerja memberikan uang agar diterima di perusahaan. Kemudian, dengan terjadinya suap menyuap tersebut, banyak dampak buruk di masyarakat. Yang pertama itu ketidakadilan. Orang yang tidak layak bisa mendapatkan jabatan atau hak. Yang kedua, pelayanan yang memburuk. Pelayanan publik akan terjadi lambat dan tidak efisien. Yang ketiga, proyek tidak berkualitas karena hanya dipilih berdasarkan uang, bukan kompetensi. Yang keempat, merusak moral. Masyarakat terbiasa tidak jujur. Yang kelima, itu terjadinya semakin marak kemiskinan. Meningkatnya korupsi mengurangi anggaran yang seharusnya untuk rakyat. Jadi selanjutnya ada cara pencegahan suap menyuap. Jadi yang pertama kita itu bisa tolak suap. Jadi kita kalau ada yang mau menyuap kita atau memberikan dengan dasar tidak jujur, itu kita jangan menerima. Yang kedua, kita harus laporkan, adukan suap ke pihak yang berwenang. Yang ketiga, kita harus jujur dan adil. Yang keempat, kita harus edukasi sejak dini, seperti yang kakak lakukan sekarang. Yang kelima, dukung sistem transparan, yaitu gunakan layanan tanpa suap. Nah, hukuman bagi pelaku suap. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni penerima dan pemberi suap bisa dihukum pidana penjara hingga 20 tahun dan denda besar.
Kemudian aset hasil suap bisa disita negara. Jadi, dari paparan materi yang Kakak jelaskan tadi, kesimpulannya, suap bukan hanya tentang uang, tapi soal moral dan masa depan bangsa. Jika kita ingin hidup di negara yang adil, maju, dan sejahtera, maka katakan tidak pada suap. Mulai dari hal-hal kecil dan dari diri kita sendiri. Selanjutnya di sini Kakak ada media, yaitu poster. Sini. Nih. Poster tentang suap. Baik, dari paparan materi yang Kakak jelaskan tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Berarti sudah mengerti semua? Baik, karena adik-adik sudah mengerti, Kakak ingin melakukan kuis. Ya. Ini katanya Kakak bagikan. Jadi soal kuisnya itu adik-adik bisa tolong langsung tulis ya. Bagaimana cara kita mencegah